Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di part kedua dari building suspension untuk easy suspension yang saya bangun untuk MA chassis dengan menggunakan body Big Wig ini. Nah, jangan lupa jika kalian belum lihat untuk part satunya, kalian bisa lihat pada link yang saya sediakan di akhir video ini. Nah, pada part kedua ini saya akan lakukan detailing terhadap body dari Big Wig-nya ini. Seperti yang bisa kalian lihat, ini saya sudah memiliki water slide decal untuk saya gunakan pada body Big Wig-nya. Nah, body Big Wig-nya sendiri sudah saya cat dengan warna dasar merah agak gelap seperti ini dengan kanopi yang sudah saya cat juga menggunakan acrylic paint. Proses berikutnya adalah menggunakan water slide decal untuk memasang sebagian dari decalnya pada bagian body dari Big Wig-nya ini. Nah, di sini saya sudah memiliki satu wadah air untuk memasukkan water slide decalnya, dan ini saya potong sesuai dengan ukuran pada area pada bodinya. Setelah saya potong, saya masukkan pada air, dan jangan lupa harap melakukan clear spray painting dulu pada permukaan water slide decalnya ini selepas di print agar tidak hancur pada saat masuk ke air. Jadi nanti clearnya ini yang akan membuat water slide decal ini menjadi satu bagian utuh. Nah, setelah kita pasangkan pada bodinya, kita bisa lanjut untuk memasangkan stiker lainnya dari Big Wig-nya ini. Jadi saya gunakan stiker bawaannya dikarenakan memiliki bagian putih. Jadi ini tadi sudah saya cat juga untuk bagian kanopi dari Big Wig-nya menggunakan warna kuning dan juga gunmetal. Dan dikarenakan ini saya masih pertama kali mencoba untuk print water slide decal, dan ini kertasnya rupanya tidak memiliki background putih akan tetapi transparan. Itu sebabnya untuk bagian decal lainnya ini harus menggunakan dasar yang berwarna putih. Jadi di sini saya memanfaatkan warna putih dari stiker bawaan dari Big Wig-nya untuk memosisikan decal lainnya. Sedangkan pada bagian yang berwarna kuning ini juga cukup membantu untuk membuat water slide decalnya sedikit lebih tampak dibandingkan jika saya pasangkan pada bagian bodi berwarna merah. Setelah terpasang kira-kira seperti ini, bisa kalian lihat di sini untuk bagian dari Big Wig-nya yang berwarna putih sudah saya pasangkan water slide decalnya. Dan jangan lupa setelah semua stiker dan juga water slide decalnya terpasang pada body Big Wig-nya, kita lakukan penyemprotan spray clear. Di sini saya gunakan RJ London untuk clear gloss, dan saya spraykan beberapa lapis agar hasil akhirnya sedikit lebih glossy atau kinclong. Nah, setelah selesai kita bisa coba pasangkan bodinya pada MA chassis dengan suspensinya. Nah, ini dia untuk easy suspensionnya sudah saya build seperti yang saya tunjukkan pada part 1 dari video tutorialnya. Ini masih menggunakan ban bawaan dari kit MA chassis, jadi large diameter dengan slick tire ini. Dan ini akan kita gunakan ban bubut nantinya, karena untuk setup awal saya akan bangun menjadi mobil STO. Dan ada satu hal lagi yang kelupaan, jadi jika kalian lihat pada part pertama untuk drop testnya, mobil masih membal, itu dikarenakan satu hal ini terlewatkan oleh saya. Jadi untuk gear cover dari MA chassis ini ada bagian yang harus dipotong. Nah, jadi bisa kalian lihat di layar, ini sudah saya tandai dengan spidol atau marker, bagian yang akan kita trim nantinya agar shaft dan juga spur gear dapat bergerak naik dan turun, sehingga suspensinya dapat lebih bekerja. Akan tapi sebelum itu, kita akan lakukan reinforcing pada build suspensionnya. Jadi di sini, seperti yang bisa kalian lihat, ini awalnya belum saya lem sama sekali, hanya menggunakan lem super, dan setelah semuanya berjalan dengan baik, tanpa masalah, barulah kita bisa lakukan pengeleman. Dikarenakan prosesnya tidak dapat kita balik, jadi takutnya jika ingin mengubah dan sudah terlanjur kita lem, maka dampaknya akan merusak bagi build yang sudah kita lakukan. Nah, di sini untuk reinforcing tidak cukup hanya menggunakan lem super, akan tapi kita bisa menggunakan epoxy adhesive atau lem epoxy. Di sini saya gunakan merek Dextone, dan untuk tipe yang aman untuk plastik. Jadi untuk adhesifnya berwarna bening seperti ini, sedangkan bagian hardenernya juga berwarna bening, sehingga pada saat dicampur keduanya akan menjadi sedikit keruh untuk adhesifnya. Dan jangan lupa untuk epoxy jenis ini itu menggunakan rasio 1:1. Artinya untuk adhesif dan juga hardenernya harus memiliki rasio yang sama atau banyak yang sama, sehingga proses pengeringannya nanti dapat sempurna.
Nah, setelah itu kita bisa bubuhkan epoksi ini pada bagian dari build suspensionnya. Harap melepaskan keseluruhan bagiannya dulu. Jadi ini kita bubuhkan pada bagian high grade plate-nya, terutama pada bagian sekitaran baut dan juga celah-celah yang terdapat pada bagian belakang plate-nya. Dikarenakan epoksi ini nanti setelah mengering akan keras seperti plastik, jadi ini diharapkan dapat membantu memberikan reinforcing yang cukup baik bagi build suspensionnya. Dikarenakan nanti pada saat kita gunakan untuk STO, rotasi mesin dan juga kerja dari mobilnya secara keseluruhan ini akan lebih berat. Dikarenakan mobil otomatis akan lebih kencang jika dibandingkan jika kita menggunakan build suspension ini untuk kelas Street Mini 4WD misalnya. Nah, berikut ini sedikit modifikasi pada spur gearnya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, saya melakukan custom pada spur gearnya yang berwarna orange dengan melakukan trim pada sisi terluar dari giginya, sehingga jika kita lihat di sini, spur gearnya ini tidak kotak, akan tapi sedikit melengkung jika kita lihat dari samping. Ini gunanya adalah untuk meminimalis terjadinya proses nge-gear atau kerusakan pada gear pada saat salah satu sisi ban terangkat. Sehingga pada saat satu sisi ban terangkat, posisi gear masih menggigit dengan baik counter gearnya dan tidak terganggu oleh sudut yang runcing dari bentuk kotak pertama tadi. Nah, setelah selesai semua, kita bisa bubuhkan grease pada seluruh permukaan gearnya dan gear cover yang sudah kita trim tadi kita pasangkan. Sekarang kita bisa coba nyalakan dan kita tes. Dan ini sudah menggunakan ban bubut ya. Jadi untuk awal ini saya gunakan ban large diameter yang sudah dibubut. Ini juga ban bawaan dari kit MS atau MA. Dan keduanya merupakan ban narrow. Jadi tidak menggunakan ban dengan permukaan yang wide atau lebar. Kita coba switch on. Dan di sini saya pasangkan heatsink atau part berwarna biru metalik yang terpasang pada motornya. Ini merupakan heatsink di mana fungsinya adalah untuk membantu melepaskan panas dari motor Mini 4WD-nya pada saat nanti kita jalankan di track. Nah, kenapa saya gunakan ini? Dikarenakan build dari Easy Suspension ini sangat sederhana sehingga mengabaikan aspek friction. Dalam artian di sini shaft dari bannya ini bergesekan dengan shaft stopper pada bagian bawah yang terpasang pada as rodanya. Nah, ini tentu saja akan meningkatkan beban kerja mesin dan juga baterai. Dan ini secara otomatis dapat menimbulkan efek overheat pada mesin dan tentu saja heatsinknya dapat meminimalis terjadinya overheat tersebut. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan atau meminimalis terjadinya friksi yang sangat besar? Jika kalian memiliki peralatan yang memadai, jadi di sini saya hanya part seadanya aja ya. Jika kalian memiliki CNC atau bor duduk, kalian bisa lakukan modifikasi pada shaft stopper yang terpasang pada as, yaitu dengan menambahkan bearing pada bagian dalamnya. Jadi idenya sama dengan rubber suspension, hanya saja jika pada rubber suspension kalian bisa menggantikan roller naganya dengan roller aluminium 89 mm atau 12-13 mm. Jadi prinsipnya sama seperti itu, hanya saja di sini yang kita bor adalah shaft stoppernya dan kita masukkan bearing di tengah-tengahnya. Nah, kira-kira itu improve yang bisa kalian lakukan jika kalian memiliki perangkat yang mendukung. Untuk sementara ini saya build seperti ini saja. Untuk berikutnya nanti kita bisa lakukan proses test run, dan sebelumnya sudah kita build untuk settingan STO sederhana atau STO budget dengan menggunakan beberapa high grade plate dan juga beberapa part yang mendukung sehingga mobil ini siap dijalankan di lintasan. Nah, kira-kira itu saja untuk dua part dari building Easy Suspension ini. Semoga kalian dapat melakukan atau mencontoh proses buildingnya. Dan saya harap kalian bisa menyempurnakan build-nya dengan mungkin menambahkan swing arm atau juga menambahkan bearing pada shaft stopper yang terpasang pada as. Jadi itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian bisa mensupport tim Flash Channel dengan melakukan donasi pada Patreon page yang bisa kalian lihat pada akhir video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada donatur dan juga patron dari tim Flash Channel. Yang satu dari Indonesia dan satunya lagi dari Milan, Italia. Dan juga teman-teman yang sudah mensupport dengan memberikan dukungan berupa kit dan part kepada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.